dan penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini dengan semangat dan sukacita dapat menganalisis permintaan dan penawaran. Yang kedua, menghitung fungsi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menganalisis kurva permintaan dan penawaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kurva dari permintaan dan penawaran atau hukum dari permintaan dan penawaran tersebut. Jadi tetap bersama dengan kalian, salam sehat dan salam efek semangat fraternitas. Kita langsung membahas yaitu fungsi dari permintaan dan fungsi dari penawaran. Nah, fungsi dari permintaan itu permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya kan, yaitu contohnya faktor selera, pendapatan, dan barang lain serta jumlah barang itu sendiri. Nah, bagaimana fungsi permintaan terhadap jumlah barang dengan harga? Yaitu ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau turun. Contohnya ya kan ketika kita ingin membeli yang namanya baju. Bajunya harganya 500.000. Wah, sangat mahal sekali. Tentunya permintaan kita atau niat kita akan membeli baju akan berkurang. Nah, sedangkan jika harganya turun, harga baju itu tadi menjadi 200.000, maka jumlah permintaannya itu tadi akan menjadi naik. Nah, itu bisa dipengaruhi dari yang namanya pendapatan kita serta selera kita akan baju tersebut tadi. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari penawaran. Nah, kebalikan dari fungsi permintaan. Jika tadi fungsi permintaan itu adalah jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Nah, di sini jika harga barang naik, maka jumlah harga barang yang ditawarkan juga akan naik. Contohnya, jika kita ingin membeli HP. Nah, harga HP-nya itu kita misalnya membeli HP. Harga HP-nya itu yaitu 4 juta. Sedangkan uang kita hanya ada 2 juta. Tentunya kita akan menawarkan HP itu tadi agar harganya berkurang kepada si penjual. Nah, sedangkan jika harga HP-nya itu tadi turun menjadi 2 juta, maka permintaan atau penawaran akan HP itu tadi juga berkurang. Contoh kecilnya, jika kita membeli tomat ke pajak, yaitu biasanya harganya 6.000. Kemudian harganya itu naik, harganya itu naik menjadi 12.000. Tentunya di situ kita akan melakukan penawaran akan tomat itu tadi. Jadi di situ penawarannya akan naik. Nah, sedangkan jika harga tomat itu udah menjadi 2.000 kita tidak akan lagi menawarnya. Jadi di sini penawaran akan berkurang. Nah, gitu paham? Pelan saja ya, gitu paham. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi permintaan jika dituliskan secara sistematis. Nah, ini dia rumusnya, ini jangan salah ya ini rumus fungsi. Ini rumus fungsi permintaan. Nah, rumusnya QD sama dengan V atau fungsi ini kalau buka kurung itu dikali dengan satuan harga. Nah, ini ada keterangannya Ibu tulis juga. Nah, kita langsung saja kepada contoh. Nah, di sini udah Ibu tuliskan contoh soal. Contohnya, jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD, ini QD ya. QD sama dengan 40 dikurang 3 VD. Maka yang ditanya di sini apa Yang ditanya adalah hitunglah jumlah harga barang jika harganya 5 dan 10. Tadi rumusnya apa? QD sama dengan fungsi dikali satuan harga, fungsi dikali harga, gitu kan? Nah, sekarang soal yang kedua, hitunglah jumlah dari permintaan barang di saat gratis. Jadi jumlah barang yang diminta di saat gratis berapa? Nah, langsung kita jawab saja. Langsung kita jawab tadi rumusnya QD sama dengan 40 dikurang 3 kali PD. Nah, oke. Sekarang langsung masukkan. Yang tadi A, jumlah barangnya adalah 5. Berarti QD sama dengan 40 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 25. Yang B,
QD sama dengan 40 dikurang 3 dikali 10. Berarti sama dengan ini 10. Berarti ini 25 unit, sedangkan ini 10 unit. Nah, yang kedua tadi nakku, yang nomor 2 tadi, hitunglah jumlah barang jika barang saat gratis. Kalau gratis itu dikali apa, Bu? Berarti QD sama dengan 40 dikurang 3, tetap dikurang 3, dikali 0. Nah, sama dengan ini hasilnya 0. Karena 3 kali 0 itu adalah 0. Berarti ini 40 unit. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke gambar. Nah, setelah dihitung kita langsung masuk ke kurva, yaitu dalam kurva belum. Nah, lihat nakku, jika digambarkan dalam kurva, beginilah kurvanya. Nah, ini 40. Nah, sedangkan di sini 13 1/3. Tahu dari mana 13 1/3? Nah, untuk membuat kurva dulu ya nakku. Untuk membuat kurva di sini harus harganya, yaitu adalah harga, sedangkan di sini adalah jumlah dari permintaan itu. Nah, di sini tadi harus kita tuliskan rumusnya. QD sama dengan atau satuan yang pertama yaitu 40 dikurang 3 PD. Nah, harganya tadi berapa, Bu? 13 1/3. Itu dapat dari mana, Bu? Yaitu sama-sama disamakan semuanya 0. Nah, contohnya ini. QD sama dengan, tadi kan harga gratisnya itu dapatnya semuanya 0 ya kan? QD sama dengan 40 dikurang 3P dikali 0. Nah, QD sama dengan 40 dikurang 3, itu hasilnya adalah 40. Karena 3 kali 0 itu adalah 0 nakku. Jadi, yang kedua, QD tadi kan PD-nya sama dengan 0. Nah, sekarang juga QD sama dengan 0. PD sama dengan 40 dikurang 3 PD. Nah, kita buat 0-nya di sini. Karena sama-sama dengan 0. Sama dengan 40 dikurang 3 PD. Nah, buat 40-nya ke sini. 0-nya jadi di belakang. Dipindahkan, maksud Ibu. 40 dikurang 3 PD sama dengan 0. Nah, dipindahkan dia, 3 PD sama dengan 0 dikurang 40. Jadi dia berubah tanda. Kemudian 3 PD sama dengan minus 40. Nah, kalau minus disamakan dengan minus yaitu habis kan? 3 PD sama dengan 40. Jadi PD sama dengan langsung saja 40 dibagi 3. Nah, 40 dibagi 3 berapa nakku? Yaitu 13. Sisanya berapa? Sisanya 1/3. Berarti jumlah harganya yaitu 13 1/3. Nah, jadi gini nakku. Fungsi permintaan itu dengan fungsi penawaran itu yaitu cara menghitungnya sama. Bedanya apa nakku? Bedanya adalah nanti di sini di rumus. Nah, ini kan fungsi permintaan nakku. Jadi kalau fungsi penawaran yaitu QD sama dengan QS. Kalau D itu kan demand atau permintaan. Jadi di penawaran itu adalah S, supply. Di sini adalah D. Biar tahu letak bedanya ya nakku. Jadi sini adalah QS sama dengan V dikali dengan satuan harga. Jadi di sini berarti bukan D tapi S ya. Jadi keterangannya sama nakku. Keterangannya QS itu sama dengan jumlah penawaran. Sedangkan F itu sama yaitu fungsi. Nah, sedangkan PS di sini kan PD, demand yaitu permintaan. Kalau dia S berarti yaitu harga satuan dari penawaran. Oke nakku, karena kita juga sudah mau tatap muka, nanti lebih jelasnya lagi kalian bisa tanyakan sama ibu atau ibu nanti bisa gambarkan kurvanya lagi atau perhitungannya lebih banyak di tatap muka. Nah, itu dia materi kita pada hari ini nakku. Jadi, kerjakan tugas yang ibu berikan dan lengkapi catatannya. Jangan lupa setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini,
Nilai-nilai SFD apa yang dapat kamu ambil? Tuliskan ke dalam buku latihan kamu dan kirimkan sama ibu seperti biasa. Tetap semangat dan jaga kesehatannya di rumah. Salam